Ini merupakan kisah perjalanan Daddy Rollis mengenalkan kerupuk kulit sapi ke Korea Selatan. Yang pertama kalinya, kerupuk kulit sapi tujuan Korea Selatan telah dilepas. 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan kerupuk kulit, Daddy Rollis, warga Kabupaten Indramayu, sempat merasakan bagaimana produknya bisa ekspor ke luar negeri. Tidak hanya menghasilkan cuan, ekspor tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri. Pada 30 Maret 2022, sebanyak 2.400 pieces kulit sapi buatannya diangkut masuk ke dalam truk. Suasana di halaman pendopo Indramayu sangat meriah. Pemda Indramayu mendirikan tenda, tamu hadirin dari lintas sektoral berdatangan. Mereka ikut bertepuk tangan saat truk berisikan kerupuk kulit dengan merek Naura buatan Daddy Rollis meninggalkan pendopo untuk kemudian berlayar menggunakan kapal selama 14 hari menuju Korea Selatan. Hari ini, tim tribuncirebon.com sengaja datang dari Bandung untuk melihat langsung bagaimana produksi kerupuk kulit di rumah Daddy Rollis. Pukul 1 siang, kami sampai di lokasi. Daddy Rollis baru pulang dari sekolah. Ia rupanya sudah naik jabatan menjadi kepala sekolah di SDN 1 Jatisura. Padahal, terakhir kali berkunjung pada tahun 2020 lalu, ia masih berstatus sebagai guru honorer. Daddy bercerita soal karirnya, begitu pula dengan bisnis UMKM yang ia tekuni. Asik berbincang, tak terasa kerupuk kulit yang ada di dalam toples sudah setengah habis. Pantas saja, kerupuk kulit itu bisa sampai ke negeri ginseng yang jauh di sana. Tenggorokan kami sama sekali tak merasa serat, walau sudah memakan kerupuk kulit dalam jumlah yang banyak. Nah, itu bukan derudok. Kalau derudok itu kan berasal dari kulit sapi yang dipotong kecil-kecil ya, seperti taro seperti itu. Dan itu asli dari kulit sapi. Kalau saya memang permintaannya itu harus dicampur dengan tepung seperti itu. Jadi kulit sapi digiling. Kemudian dicampur dengan tepung dengan bumbu rempah tertentu, kemudian jadilah produk seperti ini. Jadi saya itu membuat produk itu berdasarkan permintaan ekspor. Perjumpaan Daddy Rollis dengan kerupuk kulit sebenarnya belum begitu lama, baru dimulai pada Januari 2022. Ia lebih dahulu bergelut dengan usaha kerupuk mangga, kopi mangga, dan produk olahan mangga lainnya. Ini bermula saat Daddy ikut pelatihan di Rumah Edukasi Kenanga, sebuah lembaga yang konsen membina pelaku UMKM. Daddy Rollis merupakan angkatan kelima. Kala itu, ia diberi challenge untuk mencoba membuat kerupuk kulit. Di saat bersamaan, Rumah Edukasi Kenanga tengah mendapat permintaan dari PT Niaga Teknologi Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat, yang ingin memesan kerupuk kulit untuk ekspor ke Korea Selatan. Daddy pun mencoba ikut uji coba untuk kurasi ekspor. Hasilnya, dari sekian banyak UMKM, namanya lah yang terpilih. Penguji menyebut
kerupuk kulit buatan Dedi punya kualitas di atas rata-rata. Ia bercerita, resep kerupuk kulit buatannya itu sebenarnya dibuat secara otodidak. Dedi sama sekali tidak meniru kerupuk kulit yang sudah banyak beredar. Melainkan, ia mencontoh kerupuk mangga yang sebelumnya ia buat. Kurang lebih bahan yang digunakan pun sama, hanya beda pada bahan utamanya saja. Dan saya diberikan tantangan untuk membuat kerupuk yang berasal dari kulit sapi dengan bahan tertentu seperti itu. Kulit sapi yang digunakan oleh Dedi juga tidak sembarangan. Kulit itu harus dibersihkan berulang kali hingga dipastikan benar-benar bersih. Menurut Dedi, bersih tidaknya kulit akan mempengaruhi tekstur hingga rasa dari kerupuk kulit yang dihasilkan. Gurih dari kerupuk kulit ini pun rupanya tidak hanya dinikmati oleh Dedi Rolis. Ia turut memberdayakan masyarakat untuk membantunya mulai dari proses produksi hingga pengemasan. Total, ada 5 orang yang ikut bekerja dengan Dedi Rolis. Saat mendekati waktu pengiriman ke Korea Selatan, mereka harus bekerja siang dan malam. Untuk ekspor pertama itu memakan waktu sekitar 4 bulan ya untuk produksi dari mulai kita membuat adonan sampai dijemur sampai diiris gitu ya. Itu memakan waktu 4 bulan lah kira-kira. Kemudian kita berhasil ekspor dan untuk kemasnya itu dalam setengah kontainer itu membutuhkan waktu 5 hari 5 malam dengan jumlah pekerja sekitar 5 orang sampai jam 11 malam. Alhamdulillahnya saat itu berhasil ekspor. Saat itu setengah kontainer dikirimkan ke Korea Selatan. Awal mulanya kerupuk kulit buatan Dedi Rolis diberi merek Naura. Namun, belakangan Dedi Rolis merubahnya dengan merek Rolisa. Nama itu diambil dari nama dirinya dan anak-anaknya. Terinspirasi dari nama saya sendiri, nama anak saya 2, satunya Nawaldina Rolis, yang satunya anak kedua Lina Rolisa Zimani gitu. Jadi lebih kepada supaya nama keluarga dicatat. Nama merek tersebut juga ia pakai untuk produk buatan yang lain. Dari nama itu, Dedi Rolis berharap bisa membawa keberkahan. Sekitar 2 km dari Simpang 5 Bundaran Mangga Indramayu, ada sebuah lembaga pelatihan UMKM bernama Rumah Edukasi Kenanga. Di sana, 60 hingga 80 pelaku UMKM dibina setiap tahunnya. Founder dari Rumah Edukasi Kenanga itu adalah Darwina. Dedi Rolis pun menjadi salah satu jebolan dari lembaga ini. Jadi itu 2019 ya? 2018. Oh, bulan ya? 2018. Oh, gulungan ini ya? Apa 9. Uniknya, dalam melakukan pembinaan, Rumah Edukasi Kenanga memberikan ilmu secara cuma-cuma alias gratis. Bahkan sampai memfasilitasi perizinan, permodalan, sampai ke pemasaran. Bicara terkait tentang Rumah Edukasi Kenanga, sebenarnya sejarahnya dari saya lahir di Kabupaten Indramayu ya, yang notabene adalah pengirim pekerja migran paling banyak. 90% diantaranya adalah perempuan gitu ya. Nah sebenarnya melihat dari permasalahan itu ya, karena banyak pekerja migran yang bermigrasi ke luar negeri, sehingga banyak sekali dampak sosial yang terjadi di Indramayu. Tingginya angka perceraian, anak putus sekolah dan sebagainya, banyak hal gitu ya. Nah sehingga saya mencoba untuk mencari tahu apa sih permasalahan ya yang ada di Indramayu sehingga mereka bermigrasi ke luar negeri. Nah setelah saya melihat dan terjun langsung ya ke masyarakat, yang ternyata hal yang mendasari mereka bermigrasi adalah karena faktor ekonomi. Nah dari situ saya melihat bahwa
apa namanya banyak teman-teman yang bermigrasi ke luar negeri itu karena memang kondisi ekonominya terbatas gitu ya. Sehingga saya mencoba gitu ya untuk apa namanya memberikan jawaban ya kepada teman-teman khususnya masyarakat Indramayu bahwa ternyata apa namanya yang melatar belakang mereka keluar negeri itu adalah ekonomi. Nah, kemungkinan kalau misalnya mereka punya usaha, punya kesibukan untuk menghasilkan uang gitu ya, pastinya mereka juga nggak akan berangkat ke luar negeri. Karena perempuan mana sih yang mau meninggalkan suami dan anaknya gitu, kalau misalnya dapur mereka bisa ngebul setiap hari gitu loh. Nah, melihat pengalaman itu atau berdasarkan hasil penelitian itu, kemudian saya mencoba ya di tahun 2012 apa namanya merangkul masyarakat sekitar gitu ya untuk belajar berwirausaha gitu ya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki usaha di kampung halaman gitu ya. Seperti halnya saya sendiri, saya juga pernah berangkat bekerja di luar negeri. Ketika saya udah pulang tahun 2008, kemudian juga berdikari di negeri sendiri, terus kemudian mempunyai hasil yang lumayan gitu ya, sehingga saya pribadi juga tidak berpikir untuk meninggalkan suami dan anak gitu, seperti itu. Rumah Edukasi Kenanga diketahui berdiri sejak tahun 2012 lalu. Di tahun 2024 ini, berarti sudah ada 11 angkatan yang dinyatakan lulus. Darwina bercerita, selama melakukan pembinaan, bisa dikatakan para UMKM di Indramayu punya jiwa kreatif. Menurutnya, ada banyak sekali pelaku UMKM yang mumpuni. Kualitas produknya pun layak untuk ekspor. Ada produk terkait olahan mangga, olahan ikan, olahan makanan, termasuk UMKM yang memproduksi krap atau kerajinan tangan. Tidak harus mangga, Mas. Jadi sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Misalnya mereka di desa pertanian ya, penghasil singkong. Nah, kita ajarin bagaimana membuat keripik singkong yang baik, yang bagus seperti itu. Nah, kemudian ada di wilayah Kerangkeng itu wilayah yang banyak sekali tukang jahit ya. Nah, itu juga ada komunitas jahit. Nah, lebih kita ajarkan kepada bagaimana sih untuk apa namanya merangkul atau menarik pelanggan ya, karena memang kan penjahit juga tidak satu, banyak ya. Jadi tidak hanya ngolah mangga. Karena kalau dilihat Indramayu itu kan potensinya yang besar itu tidak hanya mangga saja, ada padi, ikan ada juga mungkin ya. Betul, ada ikan juga. Jadi mungkin dilihat di belakang ini ada juga apa namanya nasi biryani siap saji gitu ya. Nah, itu biasanya di daerah yang penghasil padi. Darwina sendiri mengaku tertantang untuk mengantarkan lebih banyak lagi produk para pelaku UMKM di Indramayu untuk bisa tembus ke pasar internasional. Apalagi sejak banyak beredar tagline UMKM Go Global, UMKM naik kelas, serta tagline-tagline lainnya. Saya itu penasaran dengan jargon yang sering banget orang katakan ya, UMKM Go Global, UMKM Go Ekspor. Bisa nggak sih sebenarnya gitu. Nah, akhirnya saya men-challenge diri saya gitu ya. Saya coba apa namanya kerjasama dengan teman-teman yang punya usaha perusahaan ekspor impor ya, untuk bagaimana menawarkan gitu ya produk UMKM sebenarnya bisa diekspor nggak? Mereka bilang, oh bisa Mbak, tergantung nanti Mbak Wina mau nggak mendampingi dari nol gitu ya. Nah, karena ternyata memang saya bisa menggolskan Mas Rolis produk yang bisa go Korea Selatan itu juga butuh waktu 1 tahun lebih Mas Taufik ya. Kenapa gitu ya? Betul, karena kendala dari teman-teman UMKM itu kan sangat banyak ya. Kalau mereka memproduksi makanan untuk konsumsi pribadi dan misalnya 100 atau 1000 konsumen, itu mungkin mereka sanggup. Pasti kekejar. Tapi kalau bisa ekspor kan jutaan produk yang harus mereka produksi ya dan harus dikirimkan ke sana. Nah, sehingga apa namanya sangat sulit ya. Tetapi waktu itu saya optimis untuk bagaimana produk UMKM itu bisa hadir di negara orang gitu ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah kami coba jembatani Mas Rolis ya untuk ketemu beberapa donor ya untuk membantu permodalannya gitu ya, karena memang waktu itu untuk penyediaan bahan baku aja Mas Rolis harus punya anggaran yang lumayan besar gitu ya. Akhirnya kita bantu untuk jembatani. Kemudian juga legalitas usaha. Nah, teman-teman itu kan usahanya skala industri rumah tangga. Kalau bicara terkait tentang legalitas masih PRT ya, PRT ya. Tapi kalau udah ekspor itu kan udah beda lagi legalitasnya. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah rumah produksi. Kan negara seperti Korea Selatan ya, itu kan negara yang memang sangat hati-hati.
ketika menerima produk dari negara lain. Ya, betul. Nah, sehingga akan dilihat tempat produksinya higienis nggak. Mereka punya standar gitu ya. Betul, punya standar internasional. Nah, sedangkan UMKM itu kan home industry, Mas. Iya. Jadi industri rumahan yang mungkin susah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan. Darwinah pun mencoba melakukan lobby-lobby dengan perusahaan ekspor. Ia ingin menitipkan produk UMKM binaannya agar bisa ikut dipasarkan ke luar negeri. Dari hasil lobby itu, pihak perusahaan membuka peluang besar kepada pelaku UMKM di Indramayu. Namun, dengan catatan produk yang ditawarkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Deddy Rolis, kata Darwinah, contoh pelaku UMKM yang mampu memenuhi persyaratan ekspor. Perjuangan untuk bisa ekspor ini tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Di sisi lain, ia memahami kemampuan dari pelaku UMKM sangat terbatas. Darwinah mencontohkan, pelaku UMKM adalah pebisnis dengan modal kecil. Mereka memproduksi produk dengan skala rumahan, sehingga jika diminta produksi dalam jumlah besar, mereka kewalahan. Belum lagi soal permodalan untuk produksi, ongkos kirim produk, kemudian pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan ekspor. Menurut Darwinah, solusi paling relevan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan kolaborasi. Di samping itu, ia juga mengharapkan adanya kontribusi dari pemerintah untuk menjadi penjembatan antara pelaku UMKM dan pasar internasional. Sebenarnya kalau belajar di pengalaman produknya Mas Rolis, betul ada peluang sebenarnya produk UMKM itu bisa diekspor ke luar negeri. Ya mungkin salah satu solusinya adalah kolaborasi. Gitu ya. Karena memang UMKM itu lagi-lagi tadi kendalanya ada 3 ya. Mereka tidak punya modal besar, yang kedua juga mereka tidak punya legalitas standar internasional, yang ketiga tidak punya rumah produksi. Kendala lainnya adalah negara kita itu kan ketika masyarakatnya atau UMKM ataupun pengusaha mengekspor produknya keluar negeri itu kan ada yang namanya pajak ya. Mengekspor itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ada beberapa hal yang harus dilewatin gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah kontribusi pemerintah ya untuk bisa menjembatani UMKM. Karena saya yakin produk-produk UMKM di negeri ini tuh keren-keren dan enak-enak gitu loh Mas. Tetapi kalau misalnya ada subsidi atau stimulan ya dari pemerintah yang membantu ya. Prosesnya, permodalannya, saya yakin produk-produk dalam negeri ya bisa dipasarkan di beberapa negara tetangga ya. Karena jujur saya sendiri belum lama ini kan keliling ya, ada ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Ketika saya berkunjung ke pojok UMKM luar negeri itu sedih gitu Mas, karena banyak banget produk yang bukan dari negara kita gitu ya. Kalau bicara rempeyek ya, rempeyek kita enak banget. Tapi di luar sana ya rempeyeknya dari negara lain gitu. Malah diklaim oleh negara lain. Benar. Karena emang negara kita susah untuk bisa mengirimkan produknya. Untuk ekspor pertama itu memakan waktu sekitar 4 bulan ya. Deddy Rolis bercerita, pada ekspornya yang pertama, ia membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Mulai dari mencari bahan baku, membuat adonan, menggoreng, hingga pengemasan. Maklum, kerupuk kulit buatan Deddy Rolis memang masih produksi rumahan. Belum lagi kesibukannya di sekolah. Selang beberapa bulan, setelah ekspor pada Maret 2022, Deddy Rolis mendapat pesanan lagi. Rupanya, kerupuk kulit buatannya laris manis di Korea Selatan. Kali ini, permintaan meningkat dari awalnya setengah kontainer menjadi 2 kontainer. Pihak perusahaan juga meminta pengiriman bisa rutin dilakukan setiap bulan. Tapi kemudian beberapa bulan berikutnya ada PO lagi, ada permintaan lagi dari Korea sebanyak 2 kontainer per bulan. Per bulan 2 kontainer, dan itu order kedua itu PO kedua itu minta 2 kontainer terlebih dahulu. Di situ saya menemukan hambatan. Jadi kendalanya satu masalah tempat produksi, gudang juga tidak punya.
kemudian mesinnya terbatas, kita pakai manual. Selanjutnya masalah pembiayaan. Saat ekspor yang pertama saja, kata Dedi, rumahnya penuh dengan ratusan kardus kerupuk kulit. Jika 2 kontainer, Dedi Rolis memperkirakan membutuhkan sekitar 4.000 kardus lebih. Masing-masing kardus itu memuat sebanyak 24 pieces kerupuk kulit. Hambatannya ya di samping tempat produksi ya yang masih sederhana di rumah yang bercampur dengan warung seperti itu. Karena yang namanya ekspor ke luar negeri itu membutuhkan tempat yang luas. Karena untuk tempat kardus yang banyak sekali. Kalau dikalkulasikan 1 kontainer itu sekitar 2.000 kardus ya. 2.000 kardus kerupuk isi 24 piece. Bayangkan kalau 2 kontainer berarti 4.000 kardus dalam 1 bulan. Sedangkan rumah saya yang sederhana itu hanya memuat ya paling 200 kardus. Seperti itu. Selain soal tempat penyimpanan, kata Dedi Rolis, pembuatan kerupuk kulit itu juga masih manual atau tidak menggunakan mesin otomatis. Dedi Rolis sempat memutar otak, ia pun mencoba menjalin kerjasama dengan sebuah pabrik kerupuk di Desa Kenanga. Mereka setuju untuk ikut membantu. Hanya saja, masalah lain muncul. Dedi Rolis lupa soal pembiayaan. Untuk ekspor ke luar negeri, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena untuk proses pengiriman itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Di situ kendalanya di investor. Beberapa investor sudah datang menawarkan jasa ya untuk keuangan, tapi belum bisa direalisasikan seperti itu. Kala itu ada investor yang mau survei datang ke pabrik yang sebelumnya sudah ia jalin kerjasama. Namun kesepakatan kala itu tidak terjalin, investor itu urung membiayai ongkos pengiriman. Selang beberapa waktu, datang lagi investor yang kedua. Kemudian, investor yang ketiga. Hanya saja, semuanya gagal mencapai kesepakatan. Masalahnya, kata Dedi Rolis, mereka tidak berkenan untuk membiayai ekspor jika tidak ada jaminan. Dedi Rolis mengatakan, dari situ ekspor kedua tidak pernah terjadi, bahkan sampai sekarang. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian atau Diskopdagin Indramayu mencatat, pertumbuhan UMKM di Indramayu mengalami perkembangan pesat dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir di tahun 2023, jumlahnya pelaku UMKM di Indramayu bahkan sudah mencapai lebih dari 200.000 orang. Di era kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto rupanya juga menaruh harapan besar untuk pengembangan UMKM. Hal itu ditunjukkan dengan dipecahnya Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, uang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UMKM atau Kemenkop UMKM. Sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat, Pemda Indramayu juga berupaya maksimal untuk terus menggenjot perkembangan pelaku UMKM di Indramayu, termasuk untuk ekspor ke luar negeri. Menurut Kabid Koperasi UMK pada Diskopdagin Indramayu, Ifatun Nahdiyah mengatakan, ekspor ke luar negeri tentu bukan hal yang mustahil dilakukan. Itu dibuktikan dengan produk kerupuk kulit Dedi Rolis yang sempat ekspor ke Korea Selatan pada tahun 2022 lalu. Dalam melakukan pembinaan, Diskopdagin diketahui banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kolaborasi guna memfasilitasi perizinan produk, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran produk. Ia pun meyakini dengan kolaborasi pula, mimpi untuk memasarkan produk UMKM ke luar negeri bukan hal yang mustahil diwujudkan. Nahdiyah mengatakan sejauh ini memang masih sangat sedikit pelaku UMKM di Indramayu yang bisa ekspor ke luar negeri. Diskopdagin Indramayu pun akan terus berupaya mencarikan solusi guna mengatasi hal tersebut. Dalam waktu dekat, kata Nahdiyah,
Pihaknya berencana menggandeng universitas untuk meracik strategi pengembangan pelaku UMKM agar lebih berdaya. Salah satu yang akan dibahas adalah tentang ekspor produk ke luar negeri. Di sisi lain, menurut Nahdiah, masih ada cara lain untuk memasarkan produk ke luar negeri, yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pelaku UMKM di Indramayu beberapa di antaranya sudah memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka rutin mengirim produk ke berbagai negara, yakni dengan berjualan lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya. Sebagian juga memanfaatkan relasi atau kenalan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Iya, sampai saat ini pun saya masih berharap kepada ya mungkin pemerintah yang bisa membantu saya untuk memfasilitasi ya, terutama bangunan juga, mungkin pembiayaan juga ya, untuk bisa melanjutkan ekspor yang tertunda. Harapannya yang pertama, produk ini bisa dikembangkan di daerah sendiri dan bisa juga melebar ke daerah yang lain, ya kabupaten yang lain, bahkan bisa ke mancanegara lagi seperti itu. Karena sangat disayangkan ketika misalnya saya UMKM kecil ya sudah naik kelas gitu ya Mas ya, tetapi kemudian harus kembali ke nol gitu dengan kendala-kendala tertentu. Deddy Rolis meyakini, kesempatan untuk kembali ekspor masih ada bahkan sampai sekarang. Jikalau tidak ke Korea Selatan, ia menaruh harapan produk buatannya bisa dilirik oleh negara lain. Gagal ekspor tentunya diakui Deddy Rolis sebagai pukulan telak. Namun, ia tak ingin menyerah. Saat ini, ia memilih konsen dahulu untuk terus memperkenalkan kerupuk kulit buatannya dan juga produk-produk yang lain. Ia mencoba membangun banyak relasi, terutama dengan retail, guna membantu memasarkan produk buatannya. Produk dengan merek Rolisa itu kini banyak terpajang di pusat oleh-oleh. Sebagian tersebar di Indramayu, sebagian lagi di Cirebon. Deddy Rolis menyampaikan, menjadi seorang wirausaha tentu harus punya mental yang kuat. Ada pengorbanan waktu dan tenaga. Begitu pula modal yang tidak sedikit. Ia sendiri awalnya hanya iseng menjadi pelaku UMKM. Niatnya kala itu hanya untuk mengisi waktu luang. Namun lambat laun, ia mulai menyadari ada potensi bisnis yang besar. Jadi juga tidak memungkiri, berkat usaha jualan tersebut, ia bisa lebih beraktivitas hingga merenovasi rumah impiannya. Bisa dibilang, renovasi rumah dari penghasilan jualan produk. Harapan saya pribadi ya sebagai founder Rumah Edukasi Kewirausahaan untuk UMKM ya Indramayu ya, jangan patah semangat ya, apalagi di tengah sulitnya ekonomi yang seperti sekarang ini. Yakin bahwa kita pelaku usaha mampu bisa melewati semuanya gitu ya, karena saya percaya bahwa setiap orang ketika mau diangkat susahnya pasti ujiannya lebih besar gitu ya. Apalagi UMKM itu tidak hanya membantu kesejahteraan dan perekonomian keluarga, tapi juga membantu kesejahteraan perekonomian negara gitu ya. Jadi optimis, semangat untuk bisa namanya melahirkan ya, atau mendapatkan pundi-pundi uang agar bisa mensejahterakan keluarganya. Bagaimanapun, kisah Deddy Rolis ini turut memicu semangat dari para UMKM di Indramayu, bahkan ikut membuat minat masyarakat untuk berwirausaha juga semakin banyak. Sebagaimana realisasi dari tagline yang sering digaungkan, UMKM Go Global.
cobain yang tadi kita beli di Mall UKM yuk. Yuk. Wow. Enak ya? Enak banget, gurih ya. Asin gurihnya pas, ada kembarnya lagi. Iya, ini nih Rasalia kerupuk kulit sapi. Enak gurih sama renyah ya? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.